Ikhwat iman, ikhwan fillah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberkati kesehatan dan kekuatan, masih memberkati kemudahan, kesempatan dan kelapangan, serta masih memberkati kenikmatan dan ketaatan, sehingga sampai subuh pagi ini kita masih bisa memakmurkan masjid salah satu rumahnya untuk mendapatkan pengakuan sebagai orang yang beriman kepadanya, sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, serta menjadi orang yang pantas dan layak untuk mendapatkan hidayahnya. Dan insya Allah ya, kalau hidayah sudah Allah anugerahkan kepada kita, Allah akan menjamin 4 kebaikan. Yang pertama adalah hidup aman, tidak akan takut. Yang kedua, hidup bahagia, tidak akan sedih. Yang ketiga, hidup sukses, tidak akan sesat. Dan yang keempat, hidup selamat, tidak akan celaka. Dan itu merupakan kebutuhan primer kita. Ingin aman, ingin bahagia, ingin sukses, ingin selamat dunia akhirat. Oleh karena itu tidak boleh kita berpaling dari hidayah Allah SWT dan dapatkan diantaranya dengan memakmurkan masjid. Tema kita pada subuh pagi ini adalah sombong yang membinasakan. Jadi banyak sebab manusia itu dibinasakan oleh Allah, diantaranya karena sombong. Apa itu sombong? Nah, itu dalam kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI, sombong itu dimaknai sebagai sikap menghargai diri sendiri secara berlebihan. Jadi kita diperintahkan oleh Allah SWT itu untuk makan, untuk minum, untuk berpakaian, bahkan untuk bersedekah. Dengan catatan pertama, digori sarofin, tidak berlebih-lebihan. Makan boleh, tapi tidak berlebih-lebihan. Minum boleh, tapi tidak berlebih-lebihan. Berpakaian boleh, tapi tidak berlebih-lebihan. Demikian pula bersedekah atau beribadah dan beramal soleh lainnya boleh, bahkan wajib. Tapi menjadi haram kalau kemudian sarok, berlebih-lebihan. Wala makhilah, dan tidak sombong. Ini bagian daripada akhlak. Akhlak mulia, akhlak terpuji. Makan, minum, berpakaian dan bersedekah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong. Kemudian sombong juga dimaknai sebagai pongah, congkak, tinggi hati, lawan daripada tawadhu, angkuh, arogan, bengah, besar cakap, kemudian besar kepala, besar mulut, langguk, kalau bahasa Sundanya gede hulu. Itu makna daripada sombong. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri orang sombong. Jadi target saum itu la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita saum dengan dasar iman, insya Allah takwa. Dan takwa itu kan terdiri dari Yang pertama takwa itu tawadhu, rendah hati.
bohong dia saum kalau sombong. Yang kedua qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Jadi gaji sekecil apapun tidak akan maling, apalagi gajinya besar tidak akan korupsi. Kenapa? Karena qanaah. Doanya juga Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada menantunya itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau tidak mau punya utang, dan kalau kemudian punya utang dan pasti dilunasi oleh Allah, baca doa ini. Kita minta dicukupkan dengan yang halal. Jangan sampai kemudian terjerumus dengan yang haram. Kalau kita terjerumus dengan yang haram, ya jangankan puas, cukup saja nggak bisa, nggak bakal cukup. Ya. Ada orang yang gajinya gede, tunjangannya banyak, tapi kemudian korupsinya sampai menyentuh angka triliunan itu, triliunan. Bahkan korupsi rame-rame itu menyentuh 900 triliun lebih. Padahal untuk membangun IKN saja yang sekarang mangkrak itu kan butuh 450 triliun. Ini dikorupsi oleh salah satu BUMN yang bernama Pertamina, itu bisa bikin ya 2 IKN, kan luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada qanaah. Ini wawunya tuh warok. Warok ya. Warok itu ya, kalau yang haram dijauhi, ditinggalkan. Kalau yang syubhat ya, hati-hati. Kemudian kalau halal tadi tidak berlebih-lebihan, itu warok. Dan yang terakhir adalah yakin, orang yang kawat yakin. Dan yakin itu kekayaan yang sangat berharga bagi orang yang beriman. Ya. Kita tidak akan yakin kalau kita ya, kita tidak akan itikaf. Ya. Kalau kita tidak yakin dengan itikaf, insya Allah kita sedang berburu ya, dan kemudian mendapatkan Lailatul Qadar. Sebagai bulan karomah, sebagai bulan barokah, sebagai bulan hikmah, sebagai bulan salah ya. Kemudian yang selanjutnya ya, ciri orang yang sombong itu memandang diri sendiri lebih besar dari orang lain. Makanya disebut takabur ya. Merasa diri lebih besar dari yang lainnya. Jadi iblis itu ya, dikeluarkan dari sorga, diturunkan ke bumi ya. Karena hatinya dipenuhi dengan kesombongan, nggak bisa dia ya, return to Eden, balik lagi ke sorga. Jadi iblis itu dari sorga. Jadi setelah dikeluarkan dan diturunkan ke bumi, nggak bisa balik lagi ke sorga. Kenapa? Karena ada sifat yang namanya takabur, merasa diri lebih besar dan lebih baik. Ya. Yang kedua, meremehkan orang lain. Ya. Jadi aku is the best, yang paling baik. Yang lainnya nggak ada apa-apanya. Gitu. Suka merendahkan, menghina, meremehkan orang lain. Yang ketiga, mencibir orang lain. Yang keempat, merendahkan orang lain. Yang kelima, sering pamer. Jadi ada 3 orang yang dicintai oleh Allah. 4 orang. Yang pertama al-abd, orang yang ibadah kepada Allah, ibadahnya mau optimal ya, seolah-olah melihat Allah, atau maksimal ya, tidak ada ibadah yang minimal, adanya ibadah yang optimal dan maksimal. Ibadah yang optimal itu tidak bisa lebih daripada itu, adalah seolah-olah melihat Allah ya. Nanti bonusnya ziyadah, bisa melihat Allah. Yang kedua, ibadah yang maksimal. Apa itu? Ketika ibadah yakin dilihat Allah, makanya ibadahnya ikhlas, ibadahnya sungguh-sungguh, ibadahnya serius, ibadahnya semangat. Kenapa? Karena yakin dilihat oleh Allah ya. Kemudian yang kedua, ataki ya, orang yang bertakwa itu.
Tadi orang yang tawadu, qanaah, wara dan yakin, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, ya. Melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah, menjauhi yang diharamkan oleh Allah, menjaga diri dari apa saja yang akan menimbulkan dosa. Ya, itu takwa itu. Ya, takwa itu hati-hati di samping takwa. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, al-ghani, ya, yang dicintai oleh seorang kaya. Jadi kalau kita mau dicintai oleh Allah, jadilah orang kaya. Ya. Tapi ketika miskin, jangan putus asa, jangan rendah diri, jangan merasa hina. Karena ternyata ya, kalau Allah mentakdirkan kita miskin, sejatinya kita akan memuliakan kita. Sebab nanti orang yang masuk surga itu, ya, yang pertama orang miskin, baru orang kaya. Jadi kalau kita disuruh milih, mending jadi orang kaya, mending jadi orang miskin. Jadi orang kaya dicintai oleh Allah. Kalau jadi orang miskin, masuk surga lebih dulu. Tuh, bagaimana kan? Ya. Ini kan tidak ada pilihan Allah itu yang jelek. Pilihan Allah itu baik-baik semua, insya Allah. Ya. Makanya kita diperintahkan untuk ikhtiar dengan berdoa, Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah, pilihkan untukku yang terbaik. Ya Allah, berikan kepadaku yang terbaik. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, al-khafi, di samping ibadah kepada Allah. Ya. Kemudian tadi apa? Kaya. Ya. Takwa juga adalah tidak menonjolkan diri. Artinya tidak ujub, riya dan takabur. Ya. Dia tawadu. Sebab ternyata Allah ngasih pelajaran buat kita. Dalam badan kita tuh banyak yang penting-penting, tapi tidak menonjolkan diri. Ya. Malah kalau menonjolkan diri jadi jelek, ya. Otak itu, otak tidak menonjolkan diri. Coba kalau otak disimpan di kening, ya, bagus jelek kan? Otak di sini, di luar. Gitu. Ya. Yang namanya jantung, paru-paru di dalam, nggak pernah menonjolkan diri. Bayangkan kalau hidup tanpa jantung, tanpa paru-paru, ya. Tapi dia tidak mau menonjolkan diri, ya. Kalau menonjolkan diri, jantung di luar, jelek banget. Usus, bayangkan, usus itu panjangnya berapa kilo, ya. Kalau kita makan baru, ya, jadi kotoran itu 16 jam itu. Perjalanannya panjang banget usus. Ya. Jadi penting banget. Bagaimana kalau kemudian tidak punya usus? Ya. Gitu. Tapi walaupun sangat penting, dia al-khafi, sembunyi, tidak menonjolkan diri. Ini antara saum. Ini buah saum. Ya. Jadi membentuk pribadi yang tawadu. Ya. Coba kalau usus keluar, ya. Nanti kan di neraka, ya kan, ada orang yang ususnya keluar itu, kemudian dia muntah kesakitan seperti keledai itu. Jadi kalau usus keluar, sakitnya luar biasa itu. Ya. Nanti ada tuh orang yang seperti itu, disamperin itu oleh sesama penghuni neraka. Ya. Antum kan waktu di dunia ustaz. Antum kan di dunia dai, khatib, kiai, ajman, habib. Tapi kenapa sampai seperti ini kan gitu? Ya. Aku dulu suka nyuruh orang berbuat baik, tapi aku tidak mengerjakannya, begitu. Kan itu kan pekerjaan itu ya, kau ustaz kan. Aku waktu di dunia suka melarang orang berbuat jahat, tapi aku yang melaksanakannya. Oh itu kan. Jadi ususnya itu dimunculkan, ya, ditampilkan ususnya itu. Tapi ternyata di samping jelek, ketika usus itu terbulai keluar, sakitnya, na'udzubillah min dzalik. Dan itu hanya didapati, ya, di dalam neraka itu. Ya. Itu sering pamer, ya, ciri orang yang ini. Kemudian yang keenam, merasa lebih kaya dari orang lain. Ya. Padahal kekayaan itu kan anugerah Allah. Ya.
wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Di samping minta dicukupkan ya dengan yang halal, bukan dengan yang haram, tapi juga minta dikayakan bi fadlika dengan kelebihan yang kau berikan kepadaku ya. Allah itu bukan hanya Maha Pengasih, bukan hanya Maha Penyayang ya, Allah juga Maha Pemurah. Kalau ngasih nggak pernah sedikit. Kalau ngasih itu tidak hanya sekedar mencukupi, tapi juga memenuhi ya, memenuhi keinginan manusia. Makanya berdoalah kepada Allah. Insya Allah dicintai Allah, tapi Allah dikasih melebihi apa yang dibutuhkan oleh kita ya. Tapi kemudian aman siwaka, ciri orang kaya itu tidak bergantung kepada selain Allah ya. Jadi orang kaya itu ketika dia miskin sebelum kaya ya, dia tidak minta-minta. Tapi ketika sudah kaya, dia bisa berbagi. Karena orang yang terbaik itu orang yang tangannya ada di atas, bukan di bawah ya. Di atas itu kan memberi, kalau di bawah meminta. Tapi kadang-kala makin kaya kan makin pelit ya. Makin kaya itu makin rakus ya. Di Indonesia itu kadang-kala kan yang namanya kurban, zakat itu ya bukan dari atas ke bawah, tapi kemudian diminta oleh atas dari bawah. Kita harus setor sekian persen kan. Itu kan terbalik, harusnya ke bawah itu, ya. Jadi kalau jadi pejabat saja yang gajinya tinggi ya masih belum cukup, apalagi puas ya, seperti itu. Minta. Dalam Islam minta boleh, ya minta boleh. Yang tidak boleh itu Pak, minta. Ya, kalau minta boleh, ya. Minta tidak boleh. Tapi kalau kita mintanya kepada Allah, semakin banyak minta, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya, menganggap diri lebih pintar dari orang lain. Ya. Jadi ketika Nabi Musa ditanya siapa yang paling pintar, kata Nabi Musa aku. Nah, kemudian ditegur oleh Allah, disuruh belajar lagi itu. Ternyata ada yang lebih pintar daripada dia. Siapa? Ya, Khidir kan lebih pintar. Ya. Jadi sepintar apapun manusia, ya, itu ya, tidak ubahnya seperti telunjuk yang dimasukkan ke dalam lautan. Maka ya, ilmu yang Allah berikan kepada manusia itu hanya sebatas air yang nempel di telunjuk itu. Sementara samudra ilmu masih luas dan dalam. Ya. Makanya orang yang sombong itu orang yang merasa diri lebih pintar dari orang lain. Ya. Kemudian yang ke-8, sulit berempati. Ya. Egois dan memaksakan kehendak. Ya. Memaksakan pendapat karena merasa pendapatnya paling benar. Ya. Kemudian tadi ya, sulit berempati. Padahal ya, ada yang menyebabkan manusia itu celaka. Ya. Yang pertama apa? Jumudul ain, beku air mata. Ya. Ini bagian daripada empati ya. Sukar untuk menangis, baik ketika sholat atau berzikir atau baca Al-Quran atau ketika ingat dosa. Jadi kalau kita ingat dosa nggak nangis itu jumudul ain. Ya, ketika sholat susah nangis jumudul ain. Ketika zikir susah nangis jumudul ain. Di alam mahsyar itu matahari ya didekatkan di atas kepala ya setinggi 1 mil. Sampai banyak orang yang dengan amalnya keringatnya itu sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pusat, sampai dada, sampai leher, bahkan sampai mulut. Tapi ada orang yang ya, tidak berkeringat, bahkan tidak merasakan panas. Kenapa? Karena dinaungi oleh Allah. Ya, yang tidak ada naungannya pada hari kiamat kecuali naungan dia. Siapa? Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Orang yang berzikir kepada Allah seorang diri di tempat yang sepi.
tapi air matanya mengalir deras. Ya. Kalau zikir berjamaah bisa itu nangis. Ya. Saya pernah itu diundang di Korindo, ya. Kan suka ngisi di sana tuh di daerah Patung ya. Ada Patung Pancoran itu daerah Pancoran. Itu kebetulan waktu itu ya ada Ustaz Muhammad Arifin Ilham ya. Saya duduk di sampingnya. Itu orang-orang itu kan depan, kiri, belakang, ya. Kanan. Itu semuanya nangis. Semuanya nangis. Ya. Saya lihat kiri, kanan, depan, belakang, nangis. Gampang itu kalau banyak orang ya. Terpengaruh itu. Ya. Kalau sendiri coba, bisa nggak sendiri? Zikir sendiri di tempat yang sepi, nangis. Itu menjadikan alam satu sejuk dan adem. Ya. Makanya jangan menyepelekan zikir, karena zikir itu ringan di lisan, tapi berat ditimbang dan menyebabkan suasana alam satu adem dan sejuk. Ya. Kemudian siapa lagi? Ya, qaswatul qalbi, orang yang hatinya keras itu. Ya. Kalau tadi tidak bisa nangis ketika berzikir, ini tidak bisa berzikir, tidak mau ibadah, nggak mau dia. Nggak mau baca Al-Quran, nggak mau sholat tarawih, keras hatinya tuh. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, tulul amal, panjang angan-angan. Ya. Ingin masuk surga, tapi tidak ibadah. Tidak mau masuk neraka, tapi maksiat melulu. Nah, itu namanya al-amal. Ya. Tamani, lawannya rojak. Jadi keinginan itu ada dua. Ada keinginan yang mungkin dipenuhi atau dikabul, ya. Tapi juga ada angan-angan. Angan-angan itu keinginan kosong, tidak mungkin dikabul. Tadi kan ingin masuk surga tapi nggak ibadah, ya. Ingin berilmu tapi tidak pernah hadir di majelis ilmu, tidak pernah baca buku, ya. Nah yang keempat, yang paling parah itu adalah hirsun minad dunia, rakus terhadap dunia. Ini yang menjadikan dunia itu sebagai tujuan. Padahal dalam surat Al-Qasas Allah mengingatkan dunia itu bukan tujuan. Tujuan itu kampung akhirat. Jadi Allah kasih dunia tidak semuanya, ya. Tapi kemudian harus digunakan untuk mendapatkan kampung akhirat. Makanya kalimatnya wabtaghi fima ataqallahu daral akhirat wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi yang pertama itu dapatkan kampung akhirat dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Dengan apa? Dengan umur. Dengan apa? Ya, dengan rizki. Dengan apa? Dengan amal. Dengan apa? Dengan nasib. Jadikan kita orang yang bahagia kelak, ya, atau di dunia. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Ini rakus terhadap dunia, ya, yang menyebabkan orang itu celaka. Ya. Kemudian cuek, ya, dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, ya. Terutama ya, terhadap kemaksiatan, kemunkaran, kedzaliman. Sebab ada fitnah yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja. Orang yang tidak zalim juga kalau tinggal di tempat itu kemudian diam, ya, terhadap ya, kedzaliman itu, dia kena juga, ya. Sampai ada sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah ya, kami juga akan dibinasakan oleh Allah? Ya. Padahal di tempat kami banyak orang-orang saleh. Ya. Di tempat kami itu banyak ustaz, banyak kiai, banyak santri, pesantren, masjid dan sebagainya. Apakah kami juga akan dibinasakan? Kata Rasul, iya. Ya. Kalau di tempat itu banyak kemaksiatan, banyak kezaliman. Jadi tidak peduli terhadap lingkungan. Sehingga ketika dikaitkan dengan dakwah, itu sama dengan orang yang ya, diundi untuk naik perahu atau kapal besar. Jadi sebagian dapat bagian atas, sebagian dapat bagian bawah. Ya. Nah orang yang di bawah itu, ya, kalau mau ya, ngambil air nggak ke atas, tapi melubangi kapal yang ada di bawah. Nah kalau dibiarkan, bukan hanya yang di bawah saja, bukan hanya yang melubangi saja, yang di atas juga ikut tenggelam. Itulah makanya kita diperintahkan untuk apa?
untuk tidak cuek, untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Ya. Ini yang dimaksud dengan ihsan. Ya. Jadi ihsan itu bisa maknanya vertikal tadi kan, hablumillah, ibadah seolah Allah melihat Allah, atau ibadah yakin dilihat Allah. Ihsan juga artinya berbuat baik. Dan itu ditempatkan pada urutan yang kedua setelah ibadah kepada Allah tanpa menyekutukannya. Siapa saja yang harus kita berbuat baik? Wabil walidaini ihsana. Yang pertama adalah ibu dan bapak. Makanya nanti jelaskan ya makna sombong berikutnya. Ya. Jadi sombong yang membinasakan pertama mukhtar, ya. Mukhtar, yaitu tidak beribadah kepada Allah. Ya. Artinya maksiat. Jadi orang maksiat itu orang yang sombong. Yang kedua, menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Ya, dia sholat, dia tidak maksiat, tapi melakukan kesyirikan, itu juga sombong itu. Ya. Bahkan syirik itu termasuk ya, kedoliman yang paling besar. Bahkan syirik itu menyebabkan semua kebaikan itu sirna, didelete oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan syirikan, amal kamu habis semua. Sehingga falanuqimu yaumal qiyamati wazna. Ketika amal orang lain ditimbang, dia mah nggak ada yang ditimbang. Ngapain ditimbang? Langsung aja dicemplungin ke neraka jahanam. Namun sudah. Jadi ada orang yang ditimbang kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Ada orang yang ditimbang keburukannya lebih baik dari kebaikannya. Tapi ada orang yang tidak ditimbang sama sekali. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tidak ditimbang. Ya. Langsung dimasukkan ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, ya. Apa? Sombong itu. Fakhur. Ya. Fakhur. Apa fakhur? Tidak berbuat baik kepada manusia serta lingkungan sekitarnya. Makanya wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minan dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la taqil fasada innallaha la yuhibbul mufsidin. Luar biasa. Ayat itu singkat tapi ada memikat dan mudah diingat, ya. Jadi ternyata yang namanya ihsan itu ya tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tapi juga kaitannya dengan muamalah. Bahkan ditempatkan setelah beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya di dalam beribadah kepadanya. Ya. Nah di sini jelaskan kan apa? Ubudullah, ya, hendaklah kalian ibadah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kamu ya, mempersekutukannya ya, dengan sesuatu apapun. Kemudian apa lagi? Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, ya, kemudian tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat. Sejawat itu satu pekerjaan. Kalau guru berarti temannya guru, itu sejawat. Ya, kalau petani itu sejawat. Itu tetap harus berbuat baik. Kemudian apalagi ibnu sabil. Ya. Makanya dulu itu yang namanya rumah, ya, itu pasti ya, di luarnya itu ada gentong atau tong yang diisi air. Ya. Itu kan sedekah yang paling mudah kan air. Coba, kan sekarang sudah tidak ada gentong, tapi bisa di depan rumah itu dispenser. Ada nggak di depan rumah dispenser? Nggak ada. Kadang-kadang di masjid juga nggak ada itu dispenser. Ya, iya, ya, hilang kan. Padahal itu memang dulu gentong ya, karena gentong itu airnya enak ya kalau diminum tuh kenyang gitu kan. Ya, tapi kalau selain gentong adalah makin banyak minum makin haus itu. Pertama mungkin karena airnya, yang kedua karena tempatnya itu, atau kendi ya, dulu kendi ya. Coba cek
Dulu itu setiap rumah kalau bikin sumur di luar atau di dalam? Bah, di luar dulu. Coba sekarang ada yang bikin sumur di luar? Nggak ada. Ya. Padahal itu bisa jadi sedekah jariah. Sedekah yang paling murah, paling mudah itu. Ya, bikin sumur di luar. Tiap orang kan ambil airnya buat minum, buat wudu, bayangkan luar biasa. Ya, digunakan wudu itu air. Ya, sedekah jariah itu termasuk bagian daripada ihsan. Nah, itu Ibnu Sabir, orang yang ketika di perjalanan ya kehabisan bekal atau tidak ada tempat tinggal, makanya bikin rumah singgah. Di zaman Rasul ada namanya sufah ya. Sufah itu bagian dari masjid ya, tempat orang tidur yang tidak punya rumah. Ada itu ahlu sufah namanya ya. Wallahu la yuhibbu ya, man kana mukhtalan fakhura. Ditutup dengan kalimat dan Allah tidak suka kepada orang yang mukhtal, tidak ibadah, melakukan syirik dan fakhar, tidak berbuat baik kepada sesama manusia dan tidak peduli terhadap lingkungan. Ya. Kemudian sombong yang membinasakan adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Ya. Ini Rasul pernah bersabda, ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin. Jadi tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Jadi sekecil apapun, seberat apapun, kalau kesombongan ada di dalam hati, tidak akan masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Ya. Inilah yang menyebabkan ya, sombong itu ya, sifat yang membinasakan, bahaya luar biasa. Ya. Di satu sisi dimasukkan ke neraka dalam keadaan hina dan dihinakan, kecil dan dikecilkan. Ya. Penghuni neraka itu gede-gede itu, penghuni neraka itu tinggi-tinggi, saking gedenya gigi gerahamnya saja satunya segede gunung Uhud, bayangkan. Bagaimana dengan mulutnya? Tapi kemudian kulitnya juga tebal-tebal, ya. Sebanding dengan siksaan yang ditimpakan olehnya. Kan ada siksaan yang besar, ada siksaan yang dahsyat. Ada siksaan yang bikin hina, ada siksaan yang bikin sakit, macam-macam. Jadi ada penghuni neraka yang kulitnya tuh tebal banget, ya, supaya mantap ketika disiksa. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian yang selanjutnya, jadi ada orang yang bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau ada orang suka memakai pakaian yang bagus, senang memakai sandal yang bagus, apa itu termasuk sombong? Rasul jawabannya itu luar biasa ya. Ya. Jadi ditanya satu masalah, tapi jawabannya mencakup semua masalah. Ya. Apa kata Rasul? Innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah itu maha indah, maha bagus Allah itu. Yuhibbul jamal. Dia mencintai keindahan yang bagus-bagus. Jadi kalau baju kita bagus, sandal kita bagus, mobil bagus, rumah bagus, ya, istri cantik misalnya, itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya, ada orang itu jabatannya tinggi, maaf di Pertamina jabatannya, tapi kemana-mana dia pakai kaos oblong sama celana pendek gitu, udah gitu dekil lagi. Ya, orang tuh gajinya besar, jabatannya tinggi. Ya, Allah nggak suka dengan yang tabaus. Tabaus itu orang kaya tapi penampilannya miskin, orang kaya tapi pura-pura miskin, nggak suka. Jadi kalau kita syukur nikmat itu tampakkan, ya, Pak hadis ungkapkan dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk penampilan. Di antaranya dengan apa? Sandal yang bagus, kemudian pakaian yang bagus, dan itu bukan kesombongan, tapi akhlak mulia, akhlak terpuji yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Rasul menjelaskan tentang esensi, ya, hakikat daripada sombong itu. Al-kibru, sombong itu sejatinya pertama batrul haq,
menolak kebenaran. Yang kedua, bahwa tunas dan meremehkan manusia. Kebenaran itu ya kita ikrarkan ketika kita mau sholat malam, ya, ketika kita mau sholat tahajud. Kebenaran itu pertama Allah itu sendiri. Ya. Tadi orang yang sombong itu orang yang tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau mentauhidkan Allah. Yang kedua apa? Janji Allah. Ya, itu benar. Ya, ada orang yang tidak percaya dengan janji Allah. Bahkan ternyata salah satu penghuni neraka jahanam itu bukan hanya orang kafir saja, bukan hanya orang musyrik saja, tapi juga orang yang sombong, orang yang tidak percaya dengan janji Allah. Surat An-Naba, innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka waktu di dunia tidak tertarik kita dengan yang namanya hisab, ya. Padahal kalau kita saum, ya, tanpa menghisab diri, tanpa menghisab amal, ya, di samping juga tidak ikhlas, maka kita tidak akan mendapatkan ampunan, ya, atas dosa, ya, masa lalu kan. Ada imanan wahtisaban. Wahtisaban itu artinya yang pertama ikhlas, yang kedua selalu, ya, menghitung, ya, menghitung. Kan tiap amal itu ada kualitas pahala yang berbeda. Baca Quran itu pahalanya ada, tapi kemudian mengkaji Al-Quran lebih mantap lagi, ya. Mengamalkan Al-Quran lebih mantap lagi, mengajarkan Al-Quran lebih mantap lagi, menyebarkan Al-Quran sampai kemudian menghafal Al-Quran. Puncaknya itu dihafal Al-Quran itu, ya. Walaupun cuma satu surat, ya. Apalagi kemudian sampai 30 juz itu makin besar tuh pahalanya. Kemudian yang selanjutnya, ya, faidah hadis, ya, faidah hadis, ya, bahwa kesombongan tidak diukur dari pakaian atau penampilan yang bagus, karena Allah mencintai keindahan. Kesombongan, ya, yang tercela adalah menolak kebenaran, ya. Kemudian enggan menerima nasihat, ya, atau kebenaran yang datang dari orang lain, ya. Kemudian apa lagi? Kesombongan juga berarti merendahkan orang lain, kaum tunas, yaitu menganggap remeh orang lain, merampas haknya, ya, kemudian membunuhnya. Sombong juga, ya. Jadi hak orang lain itu ada hak miliknya, ya, ada hak hidupnya itu. Sombong itu dirampas sama dia karena dianggap remeh, ya. Dalam Al-Quran itu kalau membunuh satu orang sama dengan membunuh, ya, manusia seluruh dunia. Makanya kalau ayat itu diamalkan, ya, itu tidak akan terjadi. Orang itu meremehkan nyawa orang. Ini kadang-kadang salah sedikit bunuh, ya, marah sedikit bunuh, ribut sedikit bunuh, ya. Nah, itu termasuk bagian daripada kesombongan. Kemudian sombong sangat berbahaya, dampaknya sebagai apa? Sangat besar. Jadi orang yang memiliki kesombongan dalam hatinya tidak akan masuk surga sebelum membersihkan apa? Dirinya dari sifat tersebut. Makanya risalah Rasulullah SAW itu dalam surat Al-Jumu'ah, ya, dan ayat yang lain itu pertama tilawah dulu. Jadi orang lain membacakan Al-Quran, jadi bisa baca Quran, ya, sampai kemudian faham dan mengajarkan, itu tilawah. Yang kedua itu tazkiyah, ya, dengan taubat dan toharoh, ya, mensucikan diri dari dosa, membersihkan diri dari hadas dan najis. Itu risalah Rasul. Baru taklim, ya. Jadi taklim itu sebelum taklim harus sudah baca itu. Makanya materinya di-share saja. Jadi dimanapun saya ngisi taklim itu selalu, ya, materinya itu dikirim dulu supaya sebelum taklim dibaca dulu. Jadi bukan hanya baca Al-Quran, tapi baca materi yang akan dikaji, ya. Baru kemudian apa? Tazkiyah, ya, toharoh dan apa tadi? Taubat. Jadi para sahabat pernah menghitung Rasul itu baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur itu tidak kurang dari 100 kali itu. Tadi kita baca itu kan?
Itu bagian daripada tazkiyah. Ya. Ya. Dan kemudian khawatir ya ketika kita ngisi taklim atau ketika kita menghadiri taklim itu ada dosa dan kesalahan. Ditutup lagi dengan kafaratul majlis kan? Itu luar biasa. Tapi kita kadang-kadang ya membaca kafaratul majlis itu kalau di majelis ilmu doang kan ya. Kalau habis ngobrol suka ditutup dengan itu ya. Ya. Habis telepon, subhanallah, Allahumma wa bihamdika kan gitu kan. Karena bisa jadi ketika nelpon itu ada dosa dan kesalahan. Apalagi ngobrol. Saya tanya, ngobrol dengan ngaji lamaan mana tuh? Lamaan ngobrol tuh. Berarti potensi untuk berbuat dosa dan salah itu ya banyak kan di ngobrol. Kita ngobrol dengan tamu, udah adzan kan. Tamunya bukan diajak ke masjid, malah terus aja ngobrol. Itu kan dosa juga. Tutup dengan kafaratul majlis. Kemudian akhlak mulia lagi terpuji, rendah hati, menerima kebenaran dengan lapang dada dan menghargai sesama manusia. Itu faedah hadis. Jadi hadis ini disampaikan oleh Rasul lewat dialog. Intinya kita diperintahkan untuk apa? Untuk berakhlak mulia lagi terpuji. Di antaranya tawadu, menerima kebenaran dengan lapang dada dan menghargai sesama manusia. Yang namanya mujadalah, yang namanya dialog, yang namanya diskusi, yang namanya debat biasanya suka berakhir dengan kericuhan, dengan permusuhan atau gontok-gontokan, keluar golok dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika melakukan itu yang dicari bukan kebenaran, ya, bukan, tapi kemenangan. Ya. Jadi karena merasa kalah, udah marah dia. Padahal kan debat itu, mujadalah itu tujuannya mencari kebenaran. Kalau sudah dapat, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika masih itu debat itu. Ya. Ya. Kemudian yang dicari apa? Yang dicari bukan kejelasan, tapi kepuasan. Kalau kelompoknya menang, puas banget itu, ya, puas banget. Jadi bukan kemenangan dan kepuasan dalam mujadalah itu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, harus dengan cara yang terbaik. Kalau benar udah, ya, berhenti debatnya, jangan ngeyel. Ya. Dan kemudian harus ya jelas itu, bukan puas, dapat kebenaran, dapat kejelasan, sehingga yakin, tidak ragu, tidak bingung. Itulah makna Al-Quran sebagai al-huda wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, supaya kita tidak bingung, supaya kita tidak ragu. Maka turunkan Al-Quran sebagai petunjuk, penjelasan dan petunjuk itu, dan Al-Furqan yang membedakan antara hak dan batil. Kemudian sombong yang membinasakan, sombong enggan berdoa. Enggan berdoa juga sombong. Jadi ada orang yang beribadah kemudian tidak melakukan kesyirikan tapi tidak berdoa, sombong juga itu. Ya. Dan ini dijelaskan itu. Malam yas'alillah yaghdab alaih. Ya. Siapa yang tidak berdoa, tidak minta kepada Allah, Allah akan murka. Hadisnya riwayat siapa? Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Tirmidzi dan oleh Syekh Albani. Luar biasa ya Islam itu. Ini bagian daripada kasih sayang Allah. Minta, dikasih, dicintai. Ya. Tidak minta, tidak akan dikasih, tapi malah dimurkai. Sebab ada ya, anugerah Allah yang diberikan tanpa diminta. Diminta, tidak diminta pasti dikasih. Ya. Tapi ada anugerah Allah yang baru diberikan kalau diminta. Ya. Misalnya anak itu diminta, tidak diminta pasti dikasih. Tapi anak yang soleh tidak akan dikasih kalau tidak diminta. Istri minta, tidak diminta pasti dikasih. Tapi istri yang salihah tidak akan dikasih kalau tidak diminta. Inilah pentingnya yang namanya doa. Ya. Kemudian ya, waqul dan ucapkan, katakan oleh Muhammad, ya,
Wa qala rabbukum, dan Rabb kalian yaitu Allah ya, berfirman, ud'uni astajib lakum. Hendaklah kalian berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Ini menjelaskan salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan umat yang lain. Apa? Doanya mustajab. Asal benar-benar umat Nabi Muhammad SAW. Siapa umat beliau itu? Umat yang taat kepada beliau, menghidupkan sunnahnya. Siapa yang tidak taat itu? Orang yang maksiat kepada beliau, ya, tidak mau ya menghidupkan sunnahnya atau ingkar sunnah. Ya. Kata beliau, kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku tanpa kecuali masuk surga. Ya, illa ya, selain ya, man abad, kecuali yang tidak mau. Ya. Kalau tidak mau menolak, Allah juga maksa, nggak bakal masuk surga. Sahabat kan kaget karena Rasul sedang mengupdate ilmu yang baru. Ya. Wazidna ilma itu artinya setiap kita hadir di majelis ilmu harus dapat ilmu yang baru. Kalau tidak rugi itu. Ya. Jadi Rasul itu di majelis selalu mengupdate ilmu, ya. Mengupdate ilmu. Ya. Gitu. Di antaranya ya, bahwa umatnya itu ya, adalah mustajab doanya. Semua umat beliau akan masuk surga kecuali yang tidak mau, kecuali yang menolaknya, kecuali yang enggan. Wa may ya'ba ya Rasulullah. Ya. Sahabat nanya, jadi semangat menuntut ilmunya itu luar biasa. Selalu nanya itu kalau ada yang baru itu. Kata Rasul, man atau ani dakhala jannah. Siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Sedangkan yang maksiat kepadaku pasti dia dianggap sebagai menolak, tidak mau masuk surga. Bahkan di sini orang yang beribadah mentauhidkan Allah kemudian tidak berdoa, ya diancam oleh Allah dengan neraka jahanam. Bayangkan neraka jahanam itu, nah, bukan neraka yang lain. Dan apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk mereka itu neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi pada saat penghuni neraka itu ditinggikan, dibesarkan, tapi ada satu orang yang dikecilkan, dihinakan, direndahkan, bahkan diinjak-injak oleh penghuni neraka yang lainnya. Siapa orang yang sombong? Ya, orang yang sombong. Ya. Jadi ini luar biasa itu azab Allah. Ya. Disesuaikan dengan amalnya. Ya. Jadi ada orang yang tingginya lebih tinggi dari penghuni surga, besarnya lebih besar dari penghuni surga. Jadi kalau penghuni surga itu kan kulitnya lembut-lembut, halus-halus, sampai bidadari saja saking lembut dan halusnya itu apa darahnya itu sampai kelihatan saking ininya. Tapi ini tebal-tebal gitu, ya, tebal-tebal. Nah, tapi lebih daripada itu dikecilkan, kemudian direndahkan dan dihinakan. Kalau kemudian kita sombong, di antaranya sombong tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, padahal kalau berdoa pasti dikabul. Kemudian ya, sombong yang membinasakan adalah sombong iblis. Kenapa? Karena menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam dengan berkata, ana khairum minhu. Ya, saya lebih baik dari Adam. Kenapa? Alasannya naib. Ya. Kalau anak sekarang bilangnya sotoy, sok tahu itu. Ya. Dia mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Kenapa? Alasannya khalaqtani minna. Engkau telah menciptakan aku dari api. Jadi iblis itu tauhid rububiyahnya mantap itu. Dia yakin diciptakan oleh Allah. Manusia ada yang tidak yakin diciptakan oleh Allah. Iblis ngaku engkau telah menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu, sedangkan engkau telah ciptakan dia Adam mintin dari tanah. Dia menyimpulkan
sujud kepada Adam karena aku lebih baik daripada Adam, karena engkau telah ciptakan aku dari api dan engkau telah ciptakan dia dari tanah. Jadi kesimpulannya api lebih baik daripada tanah. Harusnya Adam yang sujud kepada iblis. Tapi faktanya yang kita saksikan, yang namanya api bisa nggak padam dengan tanah? Bisa nggak api padam dengan tanah? Bisa ya? Bisa. Tapi tanah bisa nggak lenyap, hancur dengan api? Nggak bisa. Ya, itu yang namanya pabrik bata apa gitu kan? Yang dari tanah liat itu genteng, itu semakin dibakar semakin apa? Semakin keras itu. Tapi coba api, ya, api. Jadi api itu, ya, kemarin salah ya waktu kebakaran Los Angeles, jangan disiram air, siram tanah, siram tanah mati. Ya, ini filosofi Al-Quran tentang kenapa Adam diciptakan dari tanah, iblis dari api, kemudian ya, iblis disuruh sujud kepada Adam. Itu secara materi. Jadi yang pertama punya paham materialistis, ya, itu iblis. Iblis itu menilai sesuatu dari segi materi. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat kenapa? Ya, padahal malaikat kan lebih canggih lagi, diciptakan dari cahaya. Tapi karena ini perintah Allah, ya, ketika disuruh sujud kepada Adam, pas saja tuh sujud, bilang iblis nggak mau kan? Karena sombong, anak khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Ya. Nah, malaikat melihatnya itu bukan dari sisi materinya, ya. Dilihatnya itu dari sisi ruhinya. Kenapa? Karena setelah Adam diciptakan dari tanah, karena mau dipersiapkan jadi khalifah di bumi, dibekali dengan ilmu yang mumpuni. Sampai ilmu itu tidak diajarkan kepada malaikat. Karena kelebihan ilmu yang ada pada Adam yang diberikan oleh Allah, maka kemudian Adam menghormatinya. Bukan sujud kayak sholat, sujud ihtiram itu. Ya. Di sini menjelaskan wakiru man ta'allamuna minhu. Kalian wajib menghormati, menghargai siapa saja yang kau belajar daripadanya. Ya. Adam itu luar biasa ilmunya, ya. Jadi ketika disuruh menyebutkan, bisa menyebutkan semuanya, ya. Itu yang sekarang teknologi AI itu kan, itu buatan manusia. Jadi masih hebatan manusia kan daripada AI, ya. Sebab ketika saya komunikasi dengan ChatGPT, saya tanya Abu Janda, jawab itu. Saya tanya siapa tuh Gus yang kemarin itu kasus SD itu bisa. Nah itu jawab ada. Tapi ketika saya tulis adik dia, balik nanya siapa lu kan gitu kan. Coba tanya, asyik tuh. Ya, karena pertama kan yang namanya adiknya banyak, yang kedua tidak spesifik. Ada yang mana, siapa lu kan gitu. Gitu. Jadi ada keterbatasan, nggak tahu. Padahal kan kalau sudah canggih bakal tahu. Ada yang jawab itu siapa kan? Ternyata ada juga kelemahannya. Kenapa? Karena buatan manusia. Jadi masih ada ya yang lebih tinggi daripada ya, teknologi AI itu, ya, kecerdasan buatan itu. Itu yang membuatnya. Tapi siapa yang membuat manusia? Walaupun manusia sangat cerdas, ada yang lebih cerdas daripada itu, yang menciptakannya. Ya. Jadi Allahu Akbar. Dan itu kita ucapkan berkali-kali. Dalam sholat kan, coba ada yang pernah menghitung nggak? Dalam sholat itu berapa kali kita takbir? Padahal itu lafaz yang paling banyak kita ucapkan. Nah sampai di sini silakan, ada yang tanyakan? Ya, silakan. Waktu suruh berapa menit lagi Pak? Masih lama ya? Sudah ya? Sudah ya? Ada yang tanyakan silakan. Ini masih panjang, materinya sudah saya share ke Ustaz Taufik ya. Di sini juga ada. Nanti kalau mau ngopi silakan ya. Ini masih panjang ini ya. Ada? Ya kalau tidak ada, itu barangkali yang dapat disampaikan. Sebab kan nanti sana ada
sombong Firaun, sombong Namrud, sombong Qarun, banyak kesombongan yang pernah yang membinasakan orang yang memiliki sifat itu. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullakum wa atubu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang bagi Bapak Ibu ada yang informasi sedikit bahwasanya